Jemaat terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, presbiter mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Jumat yang pertama ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Adapun pemberita firman pada ibadah pagi hari ini adalah Pendeta Adriano Wangkai. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Adapun nas pembimbing kita dari kitab Lukas 5 ayat 20 yang menyatakan, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu.
bertekan, penolongmu kan datang, mari bersukacitalah. Silakan duduk. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita masuk di dalam doa hari ini. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ajar kami memahami orang berbebon, juga ikut meringankan pergumulannya. Bapak Ibu sekalian, kita masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara dalam hati, pikiran, dan pendengaran kami, kecuali suara Tuhan saja, agar kami dapat membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Bacaan Alkitab hari ini dari Lukas 5 ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-26 yang menyatakan demikian. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini?
Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Dosamu sudah diampuni. Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita mengucap bersyukur kepada Tuhan karena ini adalah hari Minggu setelah 27 minggu masa Epifania. Sekarang kita masuk pada masa Advent, masa penantian atau masa menunggu kelahiran Yesus sebelum Natal. 4 minggu simbolnya 4 lilin dinyalakan. Nah, di dalam kesempatan kita berkumpul di masa Advent yang pertama ini, kita mendengar cerita tentang orang lumpuh yang disembuhkan. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, mana yang menurut Bapak Ibu lebih penting? Orang sakit itu disembuhkan sakitnya dulu, atau dinyatakan kepada dia, salahmu sudah diampuni, sudah dimaafkan? Mana yang lebih perlu? Ya, dosamu sudah dimaafkan. jadi nomor 1 itu dulu ngomongnya, atau yang penting sembuh dulu lah, baru nanti dosanya diampuni. Kalau menurut Bapak Ibu yang mana duluan? Ini cuma mau tanya mana yang duluan. Dua-duanya yang penting lah. Betul kan? Dalam bacaan ini Yesus mengatakan dosamu diampuni, baru bangkit dan berjalan lagi. Nah, saya bertanya kepada Bapak Ibu, yang penting itu yang mana? Dosanya diampuni tapi sakitnya tidak sembuh-sembuh, atau sembuh, atau dosanya diampuni, ya itu sama ya. Nah, penting mana? Secara manusia kesembuhan itu lebih penting. Ya, walaupun dosanya tidak diampuni. Nah, cara berpikirnya Bapak Ibu itu yang mau ditulis oleh Lukas. Cara berpikir. Menurut Yesus, orang sakit itu banyak sebabnya. Ia sakit karena dirinya sendiri, ya karena kayak ini wabah pandemi. Bisa datang sakit itu dari dalam diri atau dari luar dirinya, kan begitu pertanyaannya. Lah kenapa orang yang sudah sakit, lah apalagi lumpuh, itu hubungannya dengan dosa atau apa? Saya mau kasih contoh. Kalau Bapak Ibu lihat Kisah Para Rasul pasal 3, ini sekedar perbandingan.
Coba Bapak Ibu lihat Kisah Para Rasul pasal 3. Bukalah Bapak Ibu lihat sini. Itu cerita Petrus dan Yakobus menyembuhkan orang yang lumpuh. Itu Kisah Para Rasul pasal 3. Dan orang itu lumpuh karena dari lahirnya lumpuh. Dari lahirnya lumpuh. Jadi dia sudah berdosa dulu. Jadi kelumpuhannya karena apa ini? Menurut Bapak Ibu, karena dari lahir. Jadi begitu melahirkan sudah lumpuh. Nah, itu orang yang melahirkan sudah berdosa dulu. Sudah dulu. Sudah dari mana? Yang berdosa itu bapaknya, mamanya, anaknya enggak. Tapi kelumpuhan itu terjadi pada diri orang itu. Kan dicatat di Kisah Para Rasul pasal 3 itu kelumpuhan itu sejak lahir. Jadi konsep berpikir dosa kaitannya dengan penyakit itu nggak ada hubungannya. Sampai di sini jelas ya Bapak Ibu ya. Tapi kenapa di dalam cerita Lukas pasal 5 ini Yesus pertama-tama ngomong orang yang lumpuh beneran, orang yang lumpuh sungguh, saking beratnya kelumpuhan itu sampai-sampai mesti diturunkan dari lontengnya, dibongkar, diturunkan. Begitu sudah diturunkan, Yesus bilang dosamu diampuni. Oh, ternyata maksud Yesus bukan kepada orang yang lumpuh itu yang mau dibilang dosamu diampuni, tapi cara berpikir orang tentang kehidupan. Nah, saya sekarang bertanya kepada Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu yang tidak berdosa sopo? Oh iya, kecuali saya itu. Betul. Gak ada dosa deh. Di mata Tuhan gak ada satupun orang itu yang benar. Di mata Tuhan, bukan di mata pendeta, bukan di mata majelis, bukan di mata Bapak Ibu, tapi di mata Tuhan gak ada satupun orang itu sempurna. Makanya kalau gak sempurna itu ya berhenti ngomongin orang. Dan ini apa? Kalau merasa bahwa kita ini sama secara manusia, nggak sempurna, ya ojo ngerasani orang Pak. Betul. Dosamu diampuni artinya, kalaupun memang ada orang itu bersalah, biarlah Tuhan yang ngurus, jangan situ yang ngurusi. Karena kalau kita yang ngurus itu tidak kelar-kelar. Perbuatan dosa itu lebih banyak karena dirinya atau karena orang lain coba? Bapak Ibu cepat sekali jawab, mikir dulu kayak. Bikin dosa itu lebih banyak karena orang lain yang bikin atau saya yang bikin pada orang lain? Saya yang bikin. Oh, pantesan. Nah, berarti Bapak Ibu, masalah sakit itu masalah yang lain. Tapi cara berpikir orang tentang sakit itu berbeda. Mari kita lihat dalam contoh ini. Kenapa Yesus kok ngomongnya jelas-jelas lumpuh, kok sebutkan aja dulu baru ngomongin soal dosa? Kenapa Yesus mulai dari dosa? Karena di situ ada ahli Taurat dan ada orang Farisi. Coba Bapak Ibu lihat di belakang Alkitab. Di kamus Alkitab itu ada. Di Alkitab ini bagian belakang kan ada kamus, coba cari artinya Farisi apa. Kalau Alkitab itu ada di belakang kamus. Bapak Ibu sekali-sekali lihat kamus. Farisi itu artinya apa? Farisi itu orang yang pintar. Dia ahli Taurat, artinya belajar tentang aturan-aturan. Dia belajar tentang firman Allah. Hanya itu kerjaannya, gak ada yang lain. Dan ketika Yesus mengatakan kepada orang yang sakit itu dosamu diampuni. Nah, yang duluan rame itu ya orang-orang Farisi ini. Orang yang merasa paling benar. Karena benar ya paling suci. Dan mereka protes kepada Tuhan.
walaupun ngomongnya dalam hati, ngerasanya cuma dalam hati. Biasakan begitu ya Bapak Ibu ya, ngomongnya orang tidak berani depan-depan, nanti belakang baru diomongin. Mereka menggerutu dalam diri, yang bisa mengampuni itu cuma Tuhan Allah, bukan kowe, bukan kamu, orang situ. Oh, ternyata orang Farisi ada tidak mengenal siapa Yesus. Siapa yang Yesus itu baru nanti ketahuan di ayat 26. Ketika Yesus sudah cuma dengan omongan, hanya dengan kata-kata, nggak ada pegang-pegang, nggak ada sebut-sebut, nggak ada diapa-apain, cuma dengan omongan orang itu sembuh. Ayat 26 katakan, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Kita bertanya, apa ini yang sangat mengherankan? Jawabannya ada di ayat 24. Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulang. Tidak disentuh, tidak diomongin, tidak disebut-sebut, tidak diapa-apain, tidak simsalabim, lu langsung dengan omongan. Bapak Ibu perhatikan, dari mana itu bisa sembuh? Ayat 17. Kuasa Tuhan, Bapak Ibu perhatikan ayat 17. Kuasa Tuhan itu menyertai Yesus sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Artinya dengan kuasa yang ada pada dia sebagai yang ilahi, maka di depan Yesus itu tidak ada yang mustahil. Tema besar kitab Lukas itu Lukas 1 ayat 37. Ngomongin Lukas itu apapun ujungnya itu Lukas 1 ayat 37. Apa itu artinya? Artinya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu percaya saya? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin tidak? Amin. Amin amin. Tapi masih ngomongin orang. Amin amin. Dosanya orang tidak diampuni, tidak dimaafkan. Nanti kita sampai ke situ. Itulah sebabnya dalam bacaan ini Yesus nomor satu bukan sembuhkan orang itu, tapi pikiran orang, cara berpikir orang. Itu yang disembuhkan kedua. Otaknya yang dicuci dulu bersih, baru hatinya. Kalau otaknya bersih, hatinya bersih, tubuhnya itu secara tidak langsung bersih. Sekarang saya bertanya, kenapa orang kalau sakit itu malas makan? Biar dikasih di depannya dia itu makan yang enak. Kenapa? Ya. Kenapa Bapak itu kalau stres dia itu makan yang enak? Kenapa? Kenapa kalau baru diputusin pacar dia dan bisa ngapa-ngapain sendiri? Itu cuma diputusin pacar loh. Kenapa? Yang terganggu itu kan pikiran ya Bapak Ibu. Akibatnya fisik. Jadi fisik itu akibat, bukan sebab. Nah, Yesus tidak memulai dengan derita kelumpuhan, tapi cara berpikirnya dulu yang Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Barulah kesehatan. Kalau kesehatan pikirannya itu sudah tenang, sudah nyaman, otomatis orang sembuh Bapak Ibu. Saya mau tanya, kalau pilek itu obatnya apa? Pilek, flu, obatnya? Makan, banyak-banyak, sak pedes-pedes, sembuh. Gak usah minum obat segala macam. Obatnya COVID, makan juga supaya imunnya naik. Betul, betul Bapak Ibu. Naik imunnya. Pikiran kita itu mesti senang, mesti happy. Bagaimana mau sembuh? Kalau pikiran nomor satu itu terganggu, ya apa dia mau sembuh? Pikiran itu mempengaruhi secara fisik Bapak Ibu. Otak kita kan ada otak kiri, ada otak kanan kan? Kadang-kadang nggak ada dua-duanya. Orang ekonomi nggak ada otaknya. Artinya Bapak Ibu, antara yang kita pikir dan kita rasakan itu akan berbuah dalam tindakan. Yesus tidak mulai dengan tindakan apa kalau
Tapi pikiran orang itu yang mesti dibersihkan, dijernihkan terlebih dahulu. Bagaimana Bapak Ibu mau terima keselamatan? Atau saya tanya begini, Bapak Ibu percaya Yesus tidak? Yesus itu adalah Tuhan, maaf dia bukan nabi, dan dari kedua dia adalah juru selamat. Yesus buat kita adalah Tuhan dan juru selamat. Betul atau tidak? Percaya atau tidak? Jadi Bapak Ibu percaya mati masuk? Sopo sembilan. Mati itu masuk peti. Sopo sembilan masuk surga. Tapi itulah keyakinan kita. Itulah keselamatan. Cuma orang Kristen yang berani ngomong kayak gitu. Benar. Berani sekali dia ngomong mati masuk surga. Padahal masuk peti itu. Orang lain bilang semua udah. Betul tidak? Tetangga kita tuh bilang semua, mulai dari lahir sampai mati semua. Orang Kristen masuk. Itulah keselamatan. Jadi sekali lagi saya beneran, Bapak Ibu sudah yakin sebagai orang Kristen itu diselamatkan? Yakin tidak? Yakin tidak? Tidak usah nambah Bapak Ibu. Sebagai orang Kristen yakin tidak? Bahwa Yesus itu Tuhan dan Tuhan. Yakin? Yakinnya sama. Saya juga yakin, tapi kok kelakuan kita beda? Kenapa sikap kita berbeda? Di situ kita mengerti maksud Yesus. Dosa kita itu mesti diampuni, dibersihkan dulu cara berpikirnya. Kenapa sebelum makan berdoa? Sebenarnya yang benar itu apa toh? Makan baru berdoa, berdoa dulu baru makan. Yang benar? Yang benar? Makan dulu gitu ya? Oh berdoa dulu. Nah ini saya kasih bukti. Jadi Bapak Ibu kalau mau makan itu mesti berdoa dulu. Betul ya? Tidak usah ragu-ragu, memang begitu. Maaf ya Bapak Ibu khususnya di kakaknya sudah berdoa, baru dia makan loh. Bapak Ibu lihat lakukannya. Tapi itu dia gambar awal ini semangat. Sudah dia berdoa makan pun sudah sampai ke posisi dia ngomong. Padahal cuma mau doa makan. Keliling-keliling juga dia. Padahal tujuannya doa makan, doa presiden. Padahal berdoa untuk makan. Ngapain lagi berdoa untuk presiden segala macam? Sudah berdoanya panjang lebar, makanannya tidak habis. Sudah tidak habis diomongin. Oh ini kan pedes. Kurang ya? Padahal sudah berdoa. Itu makanan itu nggak dihabiskan. Bapak Ibu berdoanya. Mengerti dia maksudnya? Ngerti Kristen ini. Tapi kenapa Yesus memulai dengan dosa diampuni baru semua? Ternyata kita punya cara berpikir yang sama. Kata Bapak Ibu percaya sama Yesus, tapi kelakuan Bapak Ibu itu memalingkan Yesus. Lihat gagahnya Petrus, murid Yesus, dipercaya. Ketika Yesus mau ditangkap oleh tentara Romawi, dibela habis-habisan oleh Petrus. Petrus itu orang ambarawa, berjuang. Hebat ya? Dibela Yesus sampai mau tangkap, dia itu untungnya Petrus itu orang ambarawa. Kalau dia orang Ambon putus lehernya. Untung cuma putus telinganya kan? Cerita Yesus ditangkap di Taman Getsemani kan? Sampai mau menangkap dilawan. Dibela oleh Petrus. Wah, di depan Yesus angguk-angguk kepala. Begini kamu kalau jadi murid, begitu militan, hebat. Tapi cuma sampai situ Bapak Ibu. 3 tahun jalan bersama Yesus, makan tidur melayani bersama Yesus. Dan begitu Yesus ditangkap, dibela habis-habisan oleh Petrus. Wah, gagah berani dia. Sayangnya Bapak Ibu, ketika Yesus benar-benar sudah ditangkap, babak belur, dipukul, difitnah, maka kepada Petrus ditanya, ini dia ini murid Yesus, betul kan? Dia jawaban Petrus apa? Petrus menyangkal berapa kali Bapak Ibu? Kata Yesus, sebelum ayam berkokok kamu akan menyangkal aku 3 kali. Waktu Yesus ngomong itu belum Yesus ditangkap. Dengan gagah Petrus bilang, nggak mungkin lah bos, nggak mungkin. Yesus
angguk-angguk kepala. Yesus kan orang ambarawa, jadi kalem Yesus itu. Tapi begitu ada masalah, ada tantangan, begitu dia mendapatkan tekanan, tega loh Petrus, orang yang katanya hebat, tega menyangkal gurunya. Sakit, itu sakitnya di sini. Yesus 3 tahun jalan bersama Yesus. Ternyata hanya gara-gara masalah sepenggal aja tega dia menjual Yesus. Itu Yudas. Jadi saya ulangi sekali lagi, Petrus menyangkal Yesus berapa kali? Bapak Ibu berapa kali? Artinya Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita betul jadi pengikut Yesus, jangan berulang-ulang kita menyangkal dia hanya karena kepentingan kita. Jangan seperti orang Farisi mendapati kenyataan orang lumpuh yang dipersoalkan, kenapa dosanya yang diampuni. Di depan mata orang ini perlu bantuan, perlu doa, perlu bantuan. Kita nggak mempersoalkan dia sembuh atau tidak, dipersoalkan kenapa dosanya. Yesus tidak bicara banyak. Memang Yesus katakan dosamu diampuni, tetapi kemudian Yesus juga berbicara itu. Yesus mengatakan dan meyakinkan, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Tolong Bapak Ibu lihat ayat 25. Ada satu kata penting di ayat itu, apa coba? Ayat 25 yang meyakinkan kita bahwa terjadi sesuatu. Ayat 25. Dan seketika itu juga bangunlah dia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil kata penting di situ apa coba? Salah. Yang penting di situ adalah kata seketika itu juga. Apa artinya seketika itu? Coba matiin lampu langsung dinyalakan. Begitu diketik itu langsung nyala atau tunggu 1 jam baru dia nyala? Langsung pada saat itu terjadi kelumpuhan. Kalau secara medis Bapak Ibu sekali-sekali coba lumpuh lah ya, supaya ngerti. Terus berapa lama kalau dibawa ke rumah sakit baru dia sembuh? Minimal itu 4 bulan, antara 4 sampai 1 tahun baru dia bisa jalan lagi. Itu kalau lumpuh. Pada saat itu hanya dengan omongan kuasa ilahi bekerja dalam diri orang itu. Gak perlu dipegang, gak perlu hanya dengan omongan orang itu sembuh. Saya membayangkan, waduh, hidup orang itu kan ditandu kemana-mana sampai dituruni. Begitu dia sembuh, saya gak perlu lagi orang lain. Kepercayaan dirinya itu bangkit. Itulah yang menyebabkan orang heran, orang takjub. Bisa ya? Itulah artinya kuasa Yesus. Nah, pagi hari ini kepada kita Bapak Ibu diingatkan, kalau Bapak Ibu percaya kepada Yesus, kalau keyakinan iman Bapak Ibu dan saya sama, percaya bahwa Yesus itu punya kuasa melebihi kuasa apapun, maka berlakulah prinsip bagi Tuhan itu gak ada yang mustahil. Lah kalau tidak ada yang mustahil, ada dua syarat Bapak Ibu sebagai orang Kristen. 1, percaya itu meyakini. Percaya itu tidak cuma omongan, tapi meyakini. Apa yang diyakini itu pasti. Saya kasih contoh. Penderitaan Israel di Mesir itu 430 tahun. Di Mesir menderita luar biasa. Enggak. Tuhan membutuhkan 40 tahun perjalanan dari Mesir barulah sampai ke 430 tahun itu panjang sekali Bapak Ibu. Lamanya luar biasa. Itu pun Tuhan selamatkan keluar lewat Musa. Itu enggak langsung besoknya sampai di Kanaan. Logikanya kalau penderitaannya sudah begitu lama, 430 tahun, mestinya besoknya langsung sampai lagi Kanaan. Tapi Tuhan tidak mengizinkan Israel langsung
40 tahun lagi mesti jalan, makan tidur, jalan, makan tidur. 40 tahun loh. Orang Israel itu tidak ada mata pencaharian apa-apa. Hidupnya bergantung penuh kepada kemurahan Allah. Barulah masuk Kanaan. Barulah masuk itu artinya pasti. Tidak otomatis. Percaya kepada Tuhan itu dibutuhkan kesabaran. Di dalam kesabaran itu dibutuhkan ketekunan. Orang tanam padi hari ini besok langsung jadi beras. Berapa lama baru jadi beras? Tanam padi itu loh, dari apa namanya ditanam kecil-kecil itu sampai dia jadi. Untuk dipanen itu butuh berapa lama? 3 bulan, 4 bulan. Kenapa nggak bisa langsung besok jadi? Lah, kita itu maunya cepat dapat hasil, gak sabar. Yesus lewat Lukas ini ingin menguji kesabaran. Kesabarannya yang mana? Yesus bilang, dosamu diampuni. Yesus tunggu, ini orang ngerti atau enggak? Mungkin Yesus bilang secara otomatis kamu sudah sembuh. Tapi kalau pikiranmu masih dipenuhi dosa, tidak akan kamu sembuh. Ada contoh yang lain, seorang ibu sakitnya itu 12 tahun lamanya. Ini cerita kita. Bapak ibu tahu artinya ngesot, mendorong-dorong badannya itu dan tidak jalan. 12 tahun sakit pendarahan, berupaya dengan segala macam, sudah menghabiskan uang banyak, tidak sembuh-sembuh. Hanya karena dia ingat seorang yang namanya Yesus mampu menyembuhkan, dia cari nama itu. Sekalipun dia harus esok, dia tidak peduli apakah orang. Begitu bertemu Yesus, dia pun hanya bisa memegang jubah Yesus. Jubah Yesus itu bajunya Yesus yang paling bawah, itu saja yang dibuka. 12 tahun loh Bapak Ibu ya, 12 tahun sakitnya menderita itu luar biasa. Hanya dengan memegang jubah sembuh. Yesus tidak ngapa-ngapain, tidak sempat ngomong, tidak sempat ngomong, tidak pakai permisi pula tuh ibu, langsung main pegang aja dan terjadi kesembuhan. Bapak Ibu lihat apa kata-kata Yesus kepada ibu itu. Lihat dia kata kita, hai ibu, imanmu menyembuhkan engkau. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, iman yang mana yang menyembuhkan ibu itu? Iman yang mana? Iman yang tidak hanya ngomong tapi nggak bikin apa-apa. Orang yang baik berdoa tapi tidak berusaha. Ibu itu berusaha. Dia tidak mengandalkan lagi orang lain, tidak mengandalkan saudaranya. Dia mengandalkan dirinya pada yang namanya pengharapan. Pengharapan itulah ternyata yang menyelamatkan. Karena kata Yesus kepada ibu itu, hai ibu, imanmu menyelamatkan engkau. Apa bedanya dengan Lukas 5 ini? Setelah dikatakan bahwa imanmu, keyakinanmu atas usahamu untuk sembuh dan mencari aku, maka benarlah pernyataan Yesus, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Bapak Ibu kalau percaya kepada Yesus sebagai jalan, kebenaran dan hidup, tidak usah khawatir, tidak usah cemas, tidak usah ojo berasa rusuh dan berhenti ngomongin orang. Imanmu yang akan menyembuhkan kalau kita berusaha dengan sungguh-sungguh. Dalam kesungguhan itu memang ada jatuh bangunnya Bapak Ibu. Makanya dibutuhkan yang namanya sabar. Di dalam kesabaran itu butuh ketekunan. Dalam ketekunan itu adalah satu syaratnya, setia. SSA, setia sampai akhir. Nah, berarti bagi Bapak Ibu, kalau kita mau menyambut Natal, secara sengaja lilin itu memberikan simbol cahaya, simbol memberikan terang. Hati Bapak Ibu yang sudah gelap, sudah kelam, itu diterangi, diberikan lagi yang namanya harapan. Saya bertanya kepada Bapak Ibu,
Bapak Ibu butuh uang atau tidak? Ini saya bertanya sebagai pendeta. Ini cuma contoh tapi Ibu ya. Bapak Ibu perlu uang atau tidak? Perlu. Saya kasih gaji Bapak Ibu setiap minggu 1 miliar. 1 minggu bukan 1 bulan. Bapak Ibu tolong jawab kepada saya, cukup atau tidak? Selalu cepat sekali dijawab di sini. Udah mikir dulu gitu. 1 minggu 1 miliar cash saya kasih. Menurut Bapak Ibu itu cukup atau tidak? Cukup atau tidak? Oh, bilang lebih, dia beli mobil harganya 2 miliar, yang nggak cukup. Buat makan doang kok Kak. Jadi cukup. Cukup apanya sama Tuhan. Bapak Ibu banyak menurutnya kok sama Tuhan. Oh Tuhan kenapa begini? Oh Tuhan kenapa begini? Kenapa kita tidak pernah berpikirnya terbalik? Mengucap syukur dulu nomor 1. Nomor 1 ini adalah bernafas. Gara-gara bernafas Bapak Ibu baru bisa bikin macam-macam. Saya kasih uang 1 miliar 1 jam, setiap 1 jam tak kasih 1 miliar, tapi nafasmu 2 menit kemudian tak ambil mau. Kenapa berpikirnya itu kita selalu lututnya selalu dibuat sama Tuhan? Tuhan kasih saya, Tuhan kasih. Tidak pernah kita memberikan ketulusan hati kita kepada Tuhan dengan syukur. Tuhan cuma minta ini bersyukurlah. Saya bernafas. Yang benar itu berdoa itu pada saat mau tidur atau bangun tidur? Bangun tidur. Iya kalau ingat. Ada orang berdoa mau kenal Pak, mari kita berdoa. Ambil besok ketiduran soal. Bersyukur itu pada saat bangun. Kenapa bersyukur pada saat bangun? Siapa yang mikir kalau Bapak Ibu itu dijaga oleh Tuhan pada saat tidur? Malah yang Bapak Ibu tidak tahu kok. Betul. Apalagi ini Bapak Ibu. Betul tidak? Itu Tuhan yang berikrar. Begitu Bapak Ibu bangun, Bapak Ibu selalu kalau bangun itu tes di tangan. Masih terasa nggak? Berarti masih ada nafas. Lah kalau sudah tidak ada lagi, berarti stroke. Berarti sudah kena COVID ya sudah ada rasa. Betul tidak? Bersyukurlah Bapak Ibu senantiasa dalam segala hal. Kalau Tuhan minta dosamu diampuni, bersihkanlah hatimu lebih dahulu, barulah kamu mengampuni orang, barulah kamu melihat orang lain. Nah, kesulitan kita dengan cara berpikir lewat upas ini adalah bagaimana kita mau memaafkan orang. Sebaiknya Bapak Ibu memaafkan orang atau Bapak Ibu yang minta maaf? Jangan gitu sekali lagi pertanyaan kok minta jawab. Sebaiknya Bapak Ibu lebih banyak memaafkan orang atau Bapak Ibu yang minta maaf? Karena sadar memang banyak kali gitu saja. Bapak Ibu pilih yang mana? Sudah ada yang jawab. Pilih yang mana Bapak Ibu? Memaafkan orang atau dimaafkan? Dimaafkan, bukan memaafkan. Iya, tapi betapa sulitnya orang memaafkan. Bapak Ibu baca SBU enggak? Baca SBU kita tadi malam itu bagus. Hari Jumat maksud saya. Ketika Paulus itu ditangkap, ketika Paulus dan Silas itu dipenjara, didera, difitnah, hanya gara-gara mata pencarian orang itu terganggu, lalu diprovokasi, ditangkap, dimasukin penjara. Begitu sudah ditangkap, main dilepaskan aja, karena tidak didapati kesalahannya. Tapi Paulus sudah didera, sudah babak belur, difitnah, dipukuli, dimasukin penjara. Begitu tahu bahwa nggak ada kesalahan, lepaskan aja, suruh pulang ya. Kata Paulus, kok enak itu para pembesar kota di Filipi harus datang ke sini mengatakan bahwa dia salah. Nomor 1 mengatakan kesalahan, nomor 2 minta maaf. Cerita itu tidak mudah kalau pembesar
mau menyatakan kesalahan. Oh maaf, saya salah. Mengakui kesalahan itu setengah mati orang Kristen. Apalagi meminta maaf, setengah mati. Orang tua sulit, apalagi laki-laki memberikan maaf itu sulit keluar. Ada persoalan gengsi lah. Maksud saya minta maaf sama dia. Nah, gitu loh. Kalau majelis jemaat memaafkan jemaat boleh ya. Tapi jemaat tidak memaafkan majelis. Jangan pilih dia lagi. Itu namanya tidak memaafkan. Artinya Bapak Ibu, betul kita harus lebih banyak memaafkan. Dengan kita memaafkan berlaku prinsip ini firman Tuhan. Dosamu diampuni duluan. Hati kita bersih duluan Bapak Ibu, baru tindakannya. Lah kalau pikirannya sudah kotor, bagaimana dia berarti? Bagaimana sikap dia terhadap orang lain? Maaf. Kalau tindakannya kelihatannya baik, padahal hatinya jahat, maaf, itu namanya munafik. Di gereja ini tidak boleh ada orang munafik. Dengan perkataan lain, pesan firman, kalau kita mau menyambut Natal, hati kita lah yang dibersihkan. Ada lagu Bapak Ibu mungkin kenal lagu ini dan mungkin bisa dinyanyikan. Ini lagu orang 11. Lagunya saya lupa judulnya apa. Apa sih namanya? Jagalah hati. Jagalah hati. Jagalah hati, jangan kau sakiti. Kan gitu kan? Ya. Itu lagunya orang sebelah tuh. Ya. Bapak itu setuju nggak dengan lagu itu? Setuju nggak? Jagalah hati. Kata-kata itu betul Bapak Ibu. Jangan lihat mereknya dia. Sampai mau nggak usah dipikir yang penting. Kalau hati Bapak Ibu tidak terjaga dengan baik, kata Yesus, kamu adalah garam, kamu adalah terang. Ya Allah, kamu jadi garam, jadi terang kalau hatinya itu sudah tidak terang. Bagaimana dia menjadi terang? Tidak mungkin kan jadi terang. Hari ini Bapak Ibu mendengarkan firman, bersihkanlah itu Bapak Ibu. Lepaskan segala beban Bapak Ibu. Berikanlah maaf, berikanlah pengampunan. Saya harus cerita nih. Sebagai pendeta, saya bertemu dengan seorang majelis perempuan dan dia bilang kepada saya dengan sangat meyakinkan karena besok itu ada perjamuan kudus. Ini kita kan perjamuan kudus ya Pak? Nah, karena perjamuan kudus saya tanya sama ibu, maaf ya ibu, saya dengar ibu punya masalah, ibu bisa nggak menyelesaikan masalahnya? Maksud Pak Pendeta apa? Maaf saya bilang, ibu minta maaf. Apa jawab ibu? Majelis ya? Oh maaf Pak Pendeta, tidak bisa. Saya tidak bisa memaafkan, mengampuni, tidak bisa. Pak sakit itu sudah di sini Pak, di sini. Sakit kali. Saya mengerti maksudnya. Dia jahat Pak. Akibatnya saya lama-lama kalau dia pun rasanya muntah loh Pak. Ini ibu loh bicara. Seorang majelis bicara. Saya tanya sampai 3 kali Bapak Ibu. Jadi ibu nggak bisa mengampuni. Maaf Bapak Ibu, nggak bisa. Ya sudah sampai situ aja ceritanya. Saya langsung mengambil kesimpulan. Dia dia majelis. Nanti dia naik mimbar. Nanti dia bilang Bapak Ibu kasihilah sesamamu. Bapak Ibu ampunilah. Lah dia tidak bisa mengampuni orang ya apa? Mengerti maksud saya? Bagaimana dia mau diselamatkan kalau seperti itu? Sementara dia sebagai presiden harus menyelamatkan orang lain. Itu pesannya pada pagi hari ini. Bagaimana Bapak Ibu kita jadi Kristen ini mau jadi berkat di luar? Nah kalau di dalam gereja kita tidak selesai masalahnya. Dan bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Tapi masa ada masalah gereja selesainya di pengadilan? Ya Allah. Katanya gereja itu ada musyawarah. Lah negara ini ngajari kita musyawarah mufakat. Di gereja itu persaudaraan kasih yang sejati. Itu diajarkan oleh Yesus. Tapi betapa sulitnya kita untuk kompromi. Intinya itu saling menerima, saling memberi itu sulit. Omongan doang itu.
Bicara saja itu, tapi prakteknya betapa sulitnya kita itu. Pesan firman Tuhan buat Bapak Ibu pada hari ini, jangan mengeraskan hati. Rendahkanlah diri, kata Rasul Paulus, Efesus 4 ayat 2. Nomor 1, rendahkan, jangan tinggikan hati. Nomor 2, lemah lembut, jangan kasar dengan emosi. 3, sabar. Di dalam kita menyatakan baik dengan hati, baik lemah lembut dan kesabaran, kata Paulus Efesus 4 ayat 2, tunjukkanlah kasih dalam saling membantu, saling menolong, saling melengkapi. Kalau di antara kita orang Kristen itu dilarang saling mendahului, harus saling menolong. Kalau sama orang lain tidak apa-apa, tidak ditolong. Yang penting kalau sama diri itu mesti ditolong. Betul loh? Betul kan Pak? Sesama anggota gereja itu mesti dibantu. Kalau orang lain masa bodoh, tidak apa-apa. Yang penting gereja. Betul tidak? Betul tidak? Ngawur ya salah. Ya baik kepada saudara-saudara kita maupun orang yang bukan saudara kita. Ketika Yesus melihat kenyataan orang lumpuh, dia tidak pernah tanya, maaf mas, gigi dia itu bukan. Tidak pernah ditanya sama Yesus. Suku dia lumpuh. Kalau kita itu gigi di mana? Atika mana? Tidak pernah ditanya. Kenapa kita mengklaim kebenaran itu seolah-olah hanya untuk kita? Ada orang nomor 2, orang nomor 7, kedua, 3 orang ini jalan. Ini maaf cuma contoh cerita. 3 orang ini jalan, tiba-tiba ditabrak mobil, 3 mati langsung. Saya mau bertanya, yang masuk surga dari 3 orang jalan. Yang masuk surga itu cuma 1 orang. 3 orang ini jalan, cuma Tambarawa, Taman Rejo, Gubernur. Lah, yang masuk surga kalau kita tahu siapa? Kalau itu Tambarawa. Sopo. Ya kan Taman Rejo Pak. Kata sopo kata Taman Rejo. Bisa terjadi ditolak, bisa terjadi masuk. Tapi begitulah cara kita berpikir. Seolah-olah keselamatan itu hanya untuk Taman Rejo dan masa baru. Tuhan Yesus tidak pernah ngajarin gitu loh. Tuhan Yesus aja kasih jelas sesamamu, manusia stok, tidak ada dalam kurung, tidak ada dalam kurung kecuali diri, kecuali tanpa kurung, tidak ada. Sama dengan Bapak Ibu, kan kita dilarang bercerai dalam perkawinan kan? Ada firman apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan. Kan tidak ada dalam kurung kecuali kepepet. Gak ada loh. Yang gak ada juga dong berarti buat kita kasih itu untuk semuanya. Karena keselamatan itu untuk semuanya. Marilah kita nyatakan ini sebagai orang Kristen, sebagai warga gereja. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus meyakinkan dan memastikan hidup Bapak Ibu jadi berkat. Maka diberkatilah kehidupan kita semua. Terpuji nama Tuhan. Amin. Kidung Jemaat 40 kita nyanyikan bait pertama dan kedua.
marilah berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasul ini. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal dan kita, dengan daripada Kudus, lahir dari Maria, yang meninggal bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, dikuburkan, berdarah maut, pada hari ketiga bangkit dari orang mati, naik ke surga, di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu atas firman-Mu yang menguatkan kami. Benar ya Tuhan, kami membutuhkan banyak hal dari Tuhan. Tidak terkecuali ketika sakit kami membutuhkan kesembuhan seperti orang yang lumpuh. Tapi ketika Tuhan mengawali kesembuhan dengan pernyataan dosamu diampuni, itu berarti Tuhan menghendaki pikiran dan perasaan kami bersih dan jernih lebih dahulu, supaya apapun tindakan yang dilakukan Tuhan itu menghasilkan sesuatu yang bersih dan jernih dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sekedar omongan, tetapi praktek kehidupan. Dan itu juga mengingatkan juga kepada kami ketika kami percaya kepada Engkau, sebagaimana dinyatakan oleh Injil Lukas, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami pegang pengharapan ini, karena itu kuasa Tuhan terus berlaku, bukan hanya bagi orang yang lumpuh, tetapi juga bagi kami. Ketika kami mengalami berbagai masalah dalam hidup terkait dengan kehidupan rumah tangga, masalah suami, istri, orang tua, anak, kakak, adik, terkait dengan masalah-masalah pergaulan, terkait dengan masalah-masalah di masyarakat, tidak terkecuali terkait masalah-masalah yang terjadi dalam persekutuan jemaat sekalipun. Biarlah kami selalu punya harapan untuk dapat menyelesaikannya dengan penuh kasih, mau mengakui kesalahan dan mau meminta maaf. Tidak hanya menuntut untuk dimaafkan, tetapi mulut tertutup untuk menyatakan maaf. Di masa Advent, masa penantian atas kedatangan Tuhan Yesus, kami mau membersihkan diri, hati dan pikiran kami supaya jadi jernih dan bersih. Dan itu juga membuka peluang kami boleh mengharapkan banyak hal dari Tuhan terkait dengan kehidupan, nafkah, mata pencaharian. Tuhan datang dan memberikan kepada kami pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup. Di kala pandemi COVID-19 kami sadar betul ya Tuhan, ada begitu banyak hal yang harus kami hadapi, kenyataan-kenyataan yang berat dan pahit. Biarlah Tuhan Engkau memberi kepada kami kesabaran, dan dalam kesabaran itu ada ketekunan, di dalam ketekunan itu ada kesetiaan, dan kami mau belajar melakukan itu. Terima kasih ya Tuhan, Kau kiranya hadir, memberkati dan melayani kami jemaat-Mu di PIB Atika Ambarawa. Tuhan kiranya memberkati seluruh warga jemaat yang ada di 3 bagian jemaat ini, dan Tuhan juga memberkati seluruh presbiter yang melayani bersama dengan pendeta selaku ketua majelis jemaat, pendeta Vera, yang juga kami doakan proses kesembuhan dan kepulihannya sesudah operasi rumah sakit Karyadi beberapa hari yang lalu. Kami serahkan hidup persekutuan GPIB Jemaat Ambarawa, Tamborejo, dan Benowo ini di dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhanlah yang menata, mengatur seluruh gerak dinamika pelayanan yang diatur oleh majelis jemaat oleh PKMJ, tapi juga ditopang oleh unit-unit misioner dalam diri fungsionaris pengurus tokat, komisi-komisi yang ada. Biarlah Tuhan memberkati. Kami ingin menyambut Natal dengan sukacita, memberikan kami harapan, karena itu Tuhan hadir di tengah-tengah para janda, duda, anak-anak piatu,
orang terlantar, Tuhan mengasihi juga orang-orang tua, kasih kami yang lanjut usia, Tuhan hadir menjadi teman buat mereka. Tapi pun Tuhan hadir memberkati, menyembuhkan dan memulihkan bagi yang sakit. Kami terus berdoa bagi Ibu Sri, wanita Ningsih dan Ibu Darmawan. Kami berdoa bagi Bapak Lukas Pinis, Ibu Gunarsi, Ibu Lucianti, Ibu Yuli, Bapak Dijo, Ibu Jumiati. Tuhan kiranya memberkati dan menyembuhkan serta memulihkan, memberikan kepada mereka harapan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Begitu juga Tuhan proses yang disiapkan oleh gereja ini untuk menyambut perjamuan kudus pada minggu yang akan datang. Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran jernih untuk menyatakan keselamatan Tuhan melalui roti dan anggur yang menjadi simbol keselamatan Tuhan. Begitupun Tuhan memberkati kesiapan majelis jemaat untuk mempersiapkan ini dan warga jemaat yang akan hadir. Tuhan memberkati. Begitupun Tuhan memberkati rencana serah terima jabatan Ketua Majelis Jemaat yang akan dilaksanakan tanggal 12 Desember yang akan datang. Tuhan memberkati kesiapan yang sudah dipersiapkan biar dapat berjalan yang baik, dan kedatangan Ketua Majelis Jemaat yang baru yang diberkati, dan pernikahan Pendeta Vera dan keluarga dari Solo. Tuhan memberkati semuanya indah pada waktunya. Kami berserah kepada Tuhan yang menata dan mengatur hidup. Karena itu dalam kehadiran gereja di tengah masyarakat pun Tuhan memberkati, khususnya di wilayah ATK ini dan secara khusus untuk bangsa Indonesia. Tuhan memberkati. Kami bersyukur pandemi COVID ini semakin lama semakin tertekan dan menghilang, namun kami sadar protokol kesehatan tetap harus kami lakukan karena seringkali terjadi mutasi yang menyebabkan percepatan dan pertumbuhan penyebaran COVID yang lebih masif. Kami tidak menghendaki hal itu. Biarlah kami boleh merayakan Natal dan Tahun Baru dengan penuh syukur dan penuh sukacita, dan Tuhan memberkati jemaat seluruh dunia. Kami memohon pengasihan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing secara pribadi, keluarga, rumah tangga. Tuhan mencukupkan kebutuhan kami dan menganugerahkan kesehatan, dan anak-anak yang sekolah Tuhan memberkati mereka semua. Kami pasrahkan hidup dan kehidupan ini hanya di dalam kemurahan kasih Yesus Kristus. Kami memohon juga doa untuk syukur sukacita yang akan dinikmati oleh jemaat kami yang berhari ulang tahun, Bagio Prantisa, Elki Adiansa, Elsa Terjeni, dan keluarga Condro Enanto. Tuhan memberkati. Syukur sukacita yang nanti dan yang akan kami, itulah tanda kehadiran Tuhan yang menyertai dan menuntun perjalanan hidup. Berkati mereka yang bersyukur. Kami memohon berkat program-program firman Mubel Jawa Tengah DIY yang dilaksanakan secara serentak pada hari ini. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapak di surga. Kami sungguh berdoa, sungguh bersyukur hanya di dalam terima kasih Yesus Kristus Tuhan yang Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Pakailah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan di hatinya. Dengarlah firman-Nya dari Lukas 6 ayat yang 36. Berdarilah kamu murah hati, sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Demikianlah firman Tuhan. Untuk persembahan sukarela, persembahan persekutuan, kotak PIB, dan kotak mengucap pendeta dapat dimasukkan ke kotak yang telah disediakan serta dan amplop Tuhan berkenan dirimu. Tuhan berkati saudara dan persembahan saudara. Oh
Jemaat, mari berdiri dan menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya persembahan yang kami Engkau terima dan berkati. Kiranya kami sebagai pribadi tunduk dan dalam sifat hormat dan patuh untuk menyerahkan semua persembahan kepada agar kami menjaga. Usullah agar majelis jemaat setia melakukan tugas dan tanggung sehingga pekerjaan-pekerjaan yang kami terus dinyatakan kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nama Tuhan Yesus. Selamat datang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan membacakan Al-Fatihah ketika tanggal 28 Oktober 2021. Yang pertama, di dalam rangka program kegiatan bersama ini, pendeta yang melayani pemberitaan firman dalam kegiatan itu juga tersebut. Dan pendeta juga melayani di harapan sekitar pukul 9 WIB. Selanjutnya, majelis jemaat dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada pendeta yang melayani pada hari ini tanggal 28 Oktober 2021 di Tanah Abang dalam rangka pertemuan PSDI dan saudari masing-masing dan lain-lain tanggal 20 di Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, majelis jemaat memberikan amplop persekutuan dan mengucapkan yang telah diselenggarakan sekitar 2019. Mohon dukungan jemaat. Selanjutnya, dalam rangka usaha dana untuk pembangunan ekonomi desa, maka DPPLK Ambarawa mengadakan penjualan hiburan bergambar dengan harga Rp200.000 dan tersedia Rp22. Selanjutnya, majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat dan melakukan donatur dan partisipasi seluruh jemaat untuk persembahan persekutuan otak mutasi desa dan otak PG dengan supaya Tuhan Yesus memberkati. Ibadah keluarga melalui biasa dan live streaming YouTube hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 pukul 19 WIB dengan media Zoom dan YouTube DPPLK. Adapun pelayanan iman, saudari Selvisina dan pelayanan ketiga dan CCTV hari ini. Selanjutnya akan dilaksanakan penangguhan dan beberapa penangguhan di DPPLK Ambarawa pada hari ini di nama Desember 2021 pukul 9 WIB. Pak, itu gereja Betul dan saudari Esa dalam mulia dan saudari Puan Fisik. Adapun pembulangan dan bersama teknis saudara akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 di gereja tanggal 26 WIB. Dan kalau memulai dan orang dan tes terbatas dan terbatas dalam ibadah penangguhan dan beberapa penangguhan adalah pendeta Pera Sekutomo P1, 3 dan 5 Natal Sikuya Bunda P2 dan 4 biasanya Natal Sikuya Bihami dan P1 dan 5 Natal Sikuya dan Jabatan Eksekutifan Solo. Pengumuman ini adalah Demikianlah pembacaan salawat. Jemaat mari berdiri. Ulama beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kita dengar. Membawa damai dan terang
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.